Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpahan, dalam episode kali ini kami akan menyiapkan liputan tentang Wayang Tafib. Mulai dipublikasikan pada publik sejak tahun 2008, Wayang Tafib mendapat tempat tersendiri dalam dunia tradisi wayang di Indonesia. Cerita Wayang Tafib sangat beragam dan juga luas, mulai dari dongeng, sejarah, ataupun cerita sehari-hari masa kini yang mengandung pesan moral dan juga kebajikan. Terbuat dari material plastik daur ulang dengan warna dan tekstur tertentu, wayang ini dapat dipentaskan di mana saja untuk segala umur, tergantung isi dalam cerita. Tafib itu saya selalu menyebutnya sebagai wayang genre baru ya. Itu karena kalau wayang-wayang genre lama itu yang ada kita di Indonesia misalnya wayang kulit ya kan, wayang golek gitu. Wayang kulit kalau di balik layar pasti hitam ya kan. Wayang golek karena nggak di balik layar kelihatan warnanya gitu. Tapi wayang kulit selama ini yang bentuknya paling mendekati yang kayak wayang Tafib ya pasti hitam putih aja, kalau kelihatan dari depan layar baru. Saya merasa bahwa wayang Tafib itu dengan warnanya itu, dengan berbagai sedikit keajaiban-keajaiban yang bisa dibikin dari tata lampunya, itu sangat komunikatif. Gitu, apalagi dengan gaya memainkan saya yang juga notabene tidak formal gitu, seolah-olah suka-suka tetapi malah menjadi nyambung dengan halayak, dengan publik atau penonton. Gitu, jadi makanya wayang Tafib bisa untuk meladeni atau melayani berbagai itu tadi, berbagai hal-hal yang sifatnya kekinian itu. Misalnya ditanggap untuk ulang tahun anak bisa, gitu. Tapi untuk tujuan kampanye yang baik-baik misalnya bisa juga gitu. Oh, lebih baik saya mengizinkan si Kancil untuk makan dulu, agar saya dianggap sebagai raja yang bijaksana. Ya, hitung-hitung pencitraan indah. Kamu alasan sebetulnya kamu tuh tahu apa tidak? Tugas seorang rakyat kepada rajanya. Iya, mohon maaf Pak Duta. Saya tahu. Bagus. Apa itu? Allah kamu ini loh. Kenapa belum? Ada real misalkan mbak sendiri gitu minta dibikinin. Kita lihat fotonya, minta filenya, dibikinin jadi wayang. Ini kancil melanglang buana. Oh. Jadi dongeng kancil di dongeng lokal maupun dongeng dongeng dari mancanegara ada juga. Dongeng mancanegara ada 2 dari Jerman sama Norwegia. Sama kayak sistem lampu dimmer, ada potensio juga di dalamnya. Sama ini sih yang ngerakit Kang Tafib. Saya sendiri nggak tahu, cuma ngopret aja. Oke. Kalau ini stick langsung ke sini. Nyala. Kalau ini posisinya dia langsung naik ke sini. Kalau ini awan pakai dimmer ke bawah tuh statusnya dimmer semua. Jadi sesuai dengan kebutuhan adegan aja dimunculkan ini gitu. Kadang buat peralihan, kadang buat stressing adegan. Boleh juga ya. Ini kamu pintar, kamu fungsu. Iya, kalau memang pintar ayo laksanakan. Pada beberapa kesempatan, Budi Ros dan timnya berlatih untuk pementasan Wayang Tafib secara berkala di sanggarnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Berangkat lagi, nengok lagi. Aku juga. Kali ini, Budi Ros kedatangan seorang teman yang ingin mementaskan Wayang Tafib di sebuah pusat perbelanjaan bagi para pengunjung, terutama anak-anak yang sedang berada di area tersebut. Diputuskan bahwa cerita si kancil yang akan dipentaskan. Ini kami sama Mas Yudi.
Jadi Mas Yudi ini yang sebagai konsultan di Bintaro Exchange, dia kebetulan yang kadang-kadang dia udah punya pikiran apa, nanti kita diskusikan di sini, terus nanti baru diwujudkan dalam teks macam gini, terus baru kita terjemahkan ke gambar sini gitu. Budi Ros pertama kali belajar tentang wayang tafib pada tahun 2010 langsung dari penggagasnya, Muhammad Tafib. Kita karena ada keterbatasan ini juga, keterbatasan SDM, jadi masih double-double. Ini kita ini sebenarnya lampunya ini kalau dipasang semua ini ada bisa sampai 12 gitu. Nah, kita pakai yang sederhana aja karena ini kan sifatnya boleh dibilang instan, disiapkan secara cepat. Kalau ini di lampunya dipasang semua juga nggak bisa kegarap semua karena pendek, latihannya pendek. Tapi kalau kita buat play yang disiapkan secara lama bisa tuh gitu. 12 titik lampu ini kan satu nih kan. Ini 2, 3. Nah, ini di sini ini ada 4. Ini cuma 4. Ini kan ada barangnya. Ini bisa dipasang panjang sana. Bisa sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, karena sekarang kebutuhannya sedikit ya, kita pakailah sedikit. Ini lampu, fungsi ini lampunya sebenarnya kayak buat efek kayak alam mimpi gitu. Kita kan sering kalau tidur itu, yang mimpi kayaknya kita menembus terowongan mana gitu. Nah ini dari aqua itu. Kalau yang wayangnya kebanyakan nggak apa namanya, dari bahan plastik yang masih baru itu, karena suka jadi nggak tajam kalau ini. Kita cerita dari mancanegara, cerita dari Jerman, pesawatnya. Dan saya pun juga sengaja bahwa saya tidak memakai alat musik sejauh ini, karena di kita kan punya tuh gaya jemblungan, dalang jemblung kalau di Banyumas itu, yang semuanya dengan mulut, cerita dengan mulut, dialog wayang juga dengan mulut. Dia nggak pakai wayang kan, nggak pakai apa-apa jemblung. Musik juga dengan mulut, semuanya juga dengan mulut. Itu karena saya mengadaptasi gaya itu karena kebetulan semacam memanggil memori masa kecil ketika saya suka nonton katakanlah dalang jemblung. Boleh duduk di sini, boleh. Ya. Oke, baik. Mari kita saksikan pentas dongeng wayang tafib dengan judul Si Kancil Melanglang Buana. Selamat menyaksikan. Saya kebetulan formalnya udah mulai tahun 2010 lah ya. Saya memainkan wayang secara lebih sungguh-sungguh gitu. Dan kemudian sekarang jadi keterusan gitu karena ditanggap di berbagai tempat lah gitu. Perbedaannya itu tadi yang paling dasar, kalau kita sebagai aktor kita menggunakan alatnya tubuh kita semuanya. Begitu perintah, begitu otak memerintah, kita langsung bergerak gitu. Tapi kalau dengan wayang itu kan ada jarak gitu loh. Ada jarak karena ini adalah benda mati. Sekarang seolah-olah saya harus menghidupkan benda mati itu gitu. Ayo kakak, cepetan kakak. Dino. Apa? Kalau sekarang nggak di dalam wayang tafib, dalangnya juga ikut bermain juga, gitu, ikut berdialog juga. Nah itu kerjasama terjadi kadang-kadang harus cukup lama latihannya, gitu. Jadi tantangannya lagi karena kita dengan banyak teman, kita memakai banyak dalang, gitu. Jadi istilahnya banyak dalang. Jadi sebenarnya saya misalnya dalang kepalanya saya, nah ini ada pembantunya, asistennya. Nah itu kan harus menjalin kerjasama itu. Kalau dalang wayang tradisi itu benar-benar biasanya sendiri. Sekaligus memperkenalkan bahwa kita tuh sebetulnya Indonesia tuh kaya sekali kan dongeng, gitu loh. Dan anak-anak zaman sekarang makin nggak tahu.
dongeng itu. Jadi maka diusulkanlah untuk membuat lakon wayang tafib dengan dongeng-dongeng itu. Apa yang terjadi? Kamu lari. Halo. 2 hari yang lalu. Saya datang ke sini memang ngajak Anya untuk nonton wayang tafib gitu. Jadi saya bilang saya ajak dia untuk nonton wayang dan ceritanya si Kancil. Terus dia ingat lagunya. Terus dia bilang, Mama, si Kancilnya masih nakal. Enggak, nanti jadi baik. Oh bisa baik, bisa gitu. Kita lihat ceritanya ya gitu. Jadi kalau bisa ada wayang, pertunjukan wayang dengan balut dongeng, dengan cerita yang mudah dicerna anak-anak, aku yakin itu sangat menarik gitu. Karena lewat dongeng kan pesan positif banyak sekali yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Jadi seperti anakku ingat lagunya si Kancil, ingatnya Kancilnya nakal gitu. Jadi dia antusias sama mendengar ceritanya Kancil akan jadi baik gitu. Jadi pesannya dapat, pesan positifnya dapat, tapi hiburannya juga dapat. Pertunjukan wayang tafib juga dipopulerkan oleh Teater Koma. Pertama kalinya Teater Koma berkolaborasi dengan wayang tafib pada pementasan cerita klasik Tionghoa Si Jin Kui di tahun 2012 untuk memperingati ulang tahun Teater Koma yang ke-35 saat itu. Sejak saat itulah kolaborasi wayang tafib dan teater menjadi salah satu bentuk seni pertunjukan yang unik. Saya mengenal Kang Tafib dari pentas Si Jin Kui Teater Koma Mas Nano ya. Itu saya anggap kemunculan wayang tafib itu dengan cerita Si Jin Kui itu sebuah hal yang fenomenal. Kenapa? Karena ini cerita lama, cerita klasik yang kemudian digarap secara apik ya dengan teknik wayangnya Kang Tafib yang sederhana ya, kemudian menjadi sebuah pertunjukan wayang yang menarik, yang sangat masa kini. Itu yang bisa saya pahami dari eksistensinya wayang tafib di masa kini. Apalagi dia mengisahkan cerita Si Jin Kui yang menjadi penelitian saya, yang dasarnya wayang kulit Cina Jawa, yang memang sudah saya geluti sejak tahun 2004. Kemudian ke pertunjukan Si Jin Kui yang kedua dan ketiga. Nah, yang ketiga inilah saya membantu Mas Nano dalam arti koleksi wayang dari wayang kulit Cina Jawa ini kan hanya 2 di dunia, Museum Sono Budoyo dan Walter Angst di Uberdingen. Dan saya sangat berterima kasih dengan Mas Nano juga Kang Tafib yang bisa mengkinikan wayang kulit Cina Jawa yang sudah mati kira-kira tahun berapa ya, 60-an. Itu sudah punah deh, dalangnya sudah meninggal ya. Tidak ada data yang bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana pergelaran wayang ini pada masa lalu. Apa sih maknanya sebuah cerita itu kan pasti ada nilai moral. Kemudian juga betul wayang tafib bisa menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan mengembalikan keberadaan wayang yang sudah mati, misalnya sudah punah, nah dihadirkan lagi. Percaya deh, wayang tidak akan mati, dia akan terus tumbuh ya. Kenapa? Karena wayang lahir dari hati gitu ya. Produk budaya yang lahir dari produk budaya itu kan cipta rasa karsa ya, lahir dari hati, itu akan bertahan ya. Mungkin tenggelam, tapi dia akan muncul lagi.
pada masa yang lain. Kayaknya mas 15 fajarin tuh. Tapi aku di mana ya? Nama wayang tafib diambil dari nama penggagasnya, Muhammad Tafib. Ia adalah dosen di Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Bandung. Ia mengeksplorasi wayang tafib sejak tahun 2008 saat mengambil kuliah untuk gelar master di bidang seni di Institut Seni Indonesia, Surakarta, Jawa Tengah. Mulai saat itu, ia mulai menggunakan wayang tafib dalam berbagai kesempatan. Saat ini Kang Tafib sedang membantu para mahasiswa mempersiapkan sebuah praktek pagelaran busana dari salah satu bidang studi pelajaran seni. Namun, di tengah segala aktivitasnya itu, ia tetap selalu menyediakan waktu untuk berlatih wayang tafib secara teratur. Ya awalnya itu dulu kita tahun 93 itu sama namanya Kang Heridim, itu sudah saya anggap seperti kayak kakak, guru, karena saya juga banyak belajar tentang artistik ya. Sampai bahan, mulai saya merambah ke bahan-bahan yang sifatnya sampah ya, atau plastik-plastik bekas lah, yang transparan. Gitu. Jadi memang ada pilihan, tidak semua plastik bisa dibikin. Karena yang saya butuh itu colornya harus muncul gitu. Memang secara basicnya itu wayang kulit gitu ini, tapi dari segi permainan dia bilang pertama perbedaannya wayang ini full color, lampunya juga khusus ya kan, tidak sembarangan lampu. Kemudian layarnya juga khusus, dan si dalang juga itu harus mengerti bahasa video shooting ya kan, mana long shot, terus medium close up, big close up, extreme close up, dan lain sebagainya lah, dengan ada istilah-istilahnya. Sehingga kalau wayang-wayang biasa main kan seperti ini, baik wayang kulit, kalau saya selalu begini kan main. Dari depan baru. Teh putih saya. Teh putih. Air putih. Nah, jadi perbedaan dari visual juga udah sangat jauh dengan wayang-wayang lain. Artinya saya tidak terlalu banyak melibatkan wayang-wayang tradisi, ya kan. Terus musik-musiknya juga tidak menggunakan musik-musik yang ada di wayang-wayang tradisi. Terus karakter atau warna vokalnya juga ya tidak harus, kalau Gatot Kaca ya, atau ya, suara Gatot Kaca Magelang enggak, saya gituin aja. Jadi lebih apa ya, lebih fleksibel aja lah. Kemudian jelas secara visualnya dibandingkan dengan wayang kulit. Kalau wayang kulit kena cahaya jelas hitam karena dia menggunakan kulit benda padat. Nah cerita-ceritanya udah jelas, kalau wayang kulit selalu merujuk kepada Ramayana atau Mahabharata. Kalau saya kan enggak. Saya pesan mungkin kepada generasi muda, barangkali seni tradisi kita itu merupakan inspirasi lah buat generasi muda yang bisa kita gali terus, dan akan melahirkan sebuah karya-karya inovasi baru. Nah makanya saya bilang gini, sampai dia bilang, Kang, kenapa Kang Tafib kok wayang-wayangnya banyak bicara tentang wayang-wayang Cina? Mereka yang bertanya. Saya jawab apa? Ya nggak salah lah. Agama saya juga mengajarkan carilah carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Udah selesai seperti itu. Ya pelajaran hidup itu dengan saya mengguar wayang tafib ini lebih arif lah dalam menjalankan hidup.
lebih arif. Ternyata untuk memberikan sesuatu kepada teman-teman, anak-anak muda, anak-anak itu kan tidak harus dengan berupa materi yang ini, tapi dengan kita membagi ilmu juga sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya kan. Yang sangat berharga nilainya menurut saya ya wayang ini bisa dimiliki masyarakat dan berkembang di bumi Nusantara, ya kan, sebagai generasi muda lah, kepedulian terhadap seni tradisi kita. Karena tradisi kita wayang kulit purwa itu adalah wayang karya adiluhung, baik wayang golek ataupun wayang kulit, dan itu tidak bisa ditandingi, ya kan. Nah, sementara tema yang saya angkat adalah tema tentang ruang bermain anak-anak di era globalisasi. Ya, saya menganggap bahwa anak-anak zaman sekarang ini lebih asik dia bermain video game, dia beli permainan yang serba instan. Nah, ketika dia asik bermain game seharian, itu juga mengurangi jiwa sosialisasinya. Ya kan, asik main di rumah, yang biasanya mereka main kemana dengan temennya itu kan enggak. Nah, artinya kehadiran wayang tafib pada saat itu, gagasan atau isu yang saya angkat adalah supaya anak-anak juga dia memahami tentang seni-seni tradisi kita, baik itu wayang golek ataupun wayang kulit, ya. Kehadiran wayang tafib adalah salah satu gambaran bahwa kreativitas tidak mengenal kata berhenti. Memanfaatkan bahan atau materi yang dapat didaur ulang, digabungkan dengan teknik modern, dengan menggali seni tradisi lisan yang syarat pesan moral, wayang tafib hadir memberi warna baru pada dunia seni pertunjukan. Beragam aktivitas menjadikan hidup penuh dinamika, berkreativitas, bersumbangsi, serta berbela rasa tanpa henti, membuat hidup ini lebih berarti. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website DAI-TV dan media sosial DAI-TV. Akhirnya saya Andrew Pakpahan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.